Makna keris tahu nggak sampean? Sedikit. Coba. Makna keris itu ya, Makna keris. keris itu setahu saya simbol. Ya. Gini, makna keris itu gini Mas. Sekarang tak tanya, itu keris itu jangan salah kita memegang. Sekarang kata-kata keris, kosakatanya itu kalau dibalik menjadi apa? Keris. Sirek. Nah, makanya jangan salah memegang. Makna kata keris itu kalau suku katanya dibalik itu kan menjadi sirek. Nah, itu seperti itu, jangan sampai salah memegang. Keris itu kan hanya kita memiliki keris, itu kan hanya kita menghargai karya seni orang dulu, dan kita menguri-uri budaya, suatu senjata tradisional. Nah, sekarang gini Mas, kayak ini keris. Makna keris lurus itu apa Mas? Berarti menyambung sama yang di atas. Nah, ya memang betul. Jadi intinya itu keris, makna intinya itu makna keris lurus itu kita itu menguatkan hati untuk selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, sudah ke arah ke atas gitu loh. Jadi kita harus punya hati yang teguh, punya jiwa yang kasatria. Kita sebagai laki-laki itu jangan kelok-kelok, lurus, hati kita lurus. Itu kalau hati kita lurus itu ibaratnya ada nur Muhammadnya. Orang itu kalau ada nur Muhammadnya itu hatinya menjadi terang. Hati terang, otomatis mata batin terbuka. Kalau orang hatinya itu gelap, mata batinnya tertutup, itu akan selalu marah-marah, tidak ada rasa welas asih. Nah, itu kan seperti itu. Mana keris itu. Nah, ini juga Mas kita bahas Mas. Ini pamornya, pamor ini lain. Ini ngulit semangka, ini Banyumili. Jadi ini Banyumili, ini pamor ngulit semangka. Ini kesebut pamor apa Mas? Selewah atau tangkis. Tangkis. Fungsinya untuk apa? Tak tanya. Filosofinya untuk menghalau kalau ada bahaya. Nah, tangkis itu kan dia untuk menangkis dari segala bahaya, itu loh. Ya ini kalau praktisi atau paranormal itu harus itu. Ya ini tangkis ini juga sang empunya itu membuat didesain itu untuk menangkis semua gangguan-gangguan, rintangan yang menghalangi manusia, entah itu gangguan yang dari alam yang nggak kelihatan. Itu filosofinya kan seperti itu. Tuh, Mas. Sekarang tak tanya kepada sampean Mas. Itu ya. Pedoman dasar seorang praktis itu harus gimana? Ya jelas harus punya adab. Adab itu yang harus diuri-uri sebagai orang Jawa, yang harus punya adab, sopan santun, terus ya jelas punya adab, menghargai semuanya. Punya adab dalam artian seperti tinggalan nenek moyang kita dulu. Orang Jawa itu mengajarkan adab yang jelas. Adab itu dari adab kita bersopan santun, berbicara sama orang atau sama siapa saja. Dalam hal seperti itu ya Mas, jiwa praktisi itu ya, itu kalau bisa itu satu, itu memang harus mengenal adab. Jiwa praktis itu kalau tidak mengenal adab itu nanti akan menjadi halangan atau rintangan. Terus kedua, seorang praktisi itu ya Mas ya, itu harus benar-benar punya rasa welas asih, itu ngelmu rasa Mas, ngelmu rasa. Nah itu harus ada. Di samping itu juga itu seorang praktisi atau spiritual itu. Nah ini spiritual itu kan welas asih rasa. Nah rasa itu kan spiritual itu kan cara hati kita selalu untuk mendekatkan kepada Sang Pencipta.
kita itu punya rasa welas asih, punya rasa kasih sayang, punya rasa cinta kasih, punya rasa itu salam cinta salam bahagia itu. Jadi kita saling menghormati kepada makhluk yang lain. Itu seperti itu. Dalam dunia praktisi itu kelemahannya apa, Mas? Kelemahan praktisi itu banyak godaan yang selanjutnya, dan dari yang kasat mata juga, dari yang kelihatan, dari yang fisik juga ada. Jadi gini, Mas, kelemahan seorang praktisi atau penyembuh ya itu hanya tergoda oleh bayangan bidadari seorang wanita. Seorang wanita bila ada atau tergoda dengan bayangan bidadari itu hancur praktisinya itu, Mas. Mungkin juga itu karomah itu akan hilang dan tercabut. Itu godaan yang paling, kan banyak para praktisi penyembuh itu hancur dalam kehidupan itu hanya cuma godaan wanita itu, terutama pasiennya sendiri. Sebetulnya pasiennya sendiri itu kita tangani dengan keikhlasan, ketulusan, kita menolong, tetapi kita ada nafsu birahi atau nafsu cinta itu hancur itu nanti. Nah, yang itu kembali lagi ke adab ya. Jadi orang-orang yang mendahului itu leluhur kita yang khususnya leluhur Jawa itu nggak pernah mengajarkan kayak gitu. Nah, itu maksudnya dalam artian gini, leluhur dulu kita nggak pernah itu mengajarkan soalnya mencela orang atau yang jelas itu mengajarkan welas asih, menghormati sesama, menghormati yang lebih tua, misalnya itu enggak ungguh, dalam artian itu memang diajarkan dalam itu apa? Ilmu rasa itu. Itu ilmu rasa itu memang untuk mendalami berat, Mas. Jadi dalam arti kita harus bisa mengerti makna gitu. Jadi dalam arti intinya itu menghancurkan satu itu akan menghancurkan segalanya gitu loh. Jadi dalam arti semua memang itu manusia itu tidak lepas dari sikap perilaku ya. Nah, sikap perilaku itu nanti akan juga itu berlaku dalam kehidupan itu apa, kita manusia hidup di dunia itu sebab akibat itu kan masih ada nanti, saya yakin itu. Jadi tergantung kita yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita misalnya menerapkannya itu sudah betul, kemungkinan ya hidup kita juga betul. Tapi kalau kita sudah menerapkannya udah salah, kemungkinan hidup kita juga, kalau Pak Kiai bilang itu uripe gedungsang-gengsang. Itu makanya gini, jangan sampai tertipu dengan nafsu. Makanya jangan sampai tertipu dengan masalah duniawi, apalagi dunia maya kejam, Mas, penuh liku, penuh permainan gitu. Itu kalau kita tidak ada semuanya itu, kita akan terlena hanyut dalam semuanya itu. Udah yang